Yo guys, what's up? Dan bertemu lagi bersama gue Yoris di video gameplay lainnya. Nah, hari ini kita bakal ngambil sebuah petualangan baru di series game F1 lagi. Itu di Formula One 23, di mana kita bakal membuat sebuah petualangan karir lagi. Dan kita ini bakal mencoba menyusun dari awal, dari dasarnya F1 karir. Kita pilih yang versi driver karir, kemudian kita langsung masuk ke kelas F1 saja tanpa harus masuk ke kelas F2 karena itu cukup panjang. Kemudian untuk kalendernya kita akan menggunakan kalender atau balapan yang full musim, semusim penuh selama 23 race. Jadi nggak ada balapan custom, full musim, dan ini pasti bakal panjang sekali. Kemudian untuk career setting kita pilih yang custom setting, nyesuaiin sama apa yang gue bisa gue mainin di F1 ini cuy. Yang pertama untuk assist kita rubah beberapa, termasuk di braking yang kita kasih off, dan untuk traction control kita full. Kemudian AI difficulty atau tingkat kesulitan di 70 sama kayak di F1 karir sebelumnya. Kemudian untuk weekend struktur kita bakal mulai dengan practice, kemudian kualifikasi kita pakai one shot qualifying supaya lebih cepat. Kemudian untuk race-nya kita menggunakan yang formatnya itu 25%. Dan agar lebih seru kita bakal aktifin rider atau driver move dan juga R&D manajemen, pengembangan dan juga bursa transfer kita aktifkan supaya makin seru. Oke, karir setting udah. Sekarang gila kita masuk ke perubahan atau pemilihan avatar kita cuy. Yang pertama dari segi penampilan cuy, yaitu wajahnya. Kita akan mencari wajah the legend and only pembalap F1 kita dan satu-satunya di universe Goryoris, tepatnya Mas Pras alias Prastiono Pras cuy. Finally doi comeback lagi di video karir kita. Dimanakah wajahnya Mas Pras? Ini bukan, next lagi. Kemudian ini dia wajah idaman nih untuk fans F1 gameplay di Goryoris. Finally guys, masih ada wajahnya Mas Pras alias Prastiono Pras. Asik sini, bakal seru pastinya. Oke, biodata udah. Sekarang saatnya kita mencari di manakah kita akan berlabuh di tim F1 yang sudah terdaftar di layar kaca HP kalian. Kemudian di sini ada Ferrari, Red Bull, Aston Martin, tapi yang paling menarik hati adalah Alpine. Ada kenangan tersendiri Alpine dengan Mas Pras. Kita bakal nostalgia seperti di F1 2021, meskipun di sini performa Alpine itu sangatlah jauh di bawahnya Ferrari dan juga Red Bull. Bisa dibilang kita di barisan tengah tapi agak ke bawah dikit. Oke, Esteban Ocon akan kita jadiin sebagai teammate kita di Alpine BWT. Oke, langsung saja kita menuju ke HQ atau ke tim headquarter untuk sedikit mencari mana-mana saja yang bakal kita lakuin di HQ kita. Oke, kita next saja. Yang terpenting sih di sini pengembangannya. Kita harus ngelakuin pengembangan dulu karena mobil yang baru di debut ini musim pertama atau di race pertama itu memang masih penuh kekurangan. Banyak banget yang perlu di upgrade, perlu di R&D agar performanya bisa lebih jos lagi. Yang mana itu juga nggak bisa instan cuy. Kita harus ngumpulin poin yang sangat banyak, dan jika poin udah banyak maka kita bakal bisa ngelakuin upgrade part-part itu bisa lebih mudah lagi, seperti di bagian aerodinamika, sasis, powertrain, dan juga durability. Oke, sekarang gue bakal coba tuh upgrade di bagian powertrain dulu, kemudian durability, supaya mesin kita tidak sampai sering gonta-ganti cuy, saking cepatnya kalah. Jadi kita harus ngelakuin pengembangan atau upgrade yang sekiranya penting terlebih dahulu. Ya, semua penting, tapi kita bakal mengambil yang paling penting dari apa yang penting. Ribet banget sih. Oke, langsung saja kita skip dan car reveal. Let's go guys. Ini dia tim Alpine BWT. Gokil sih. Memang sih F1 tuh kalau dari segi promosi kemudian gimmicknya itu kayak nggak pernah kalah sih. The best banget. Ibarat kata nih ya, udah beli mahal nggak akan kecewa.
puas banget. Fitur melimpah, lengkap banget cuy. Jadi nggak akan ngecewain. Kecuali mungkin yang udah main F1 bertahun-tahun, kalau ngelihatnya kayak gini-gini aja pasti ya bakal kecewa juga. Sama kayak kita nih yang sering main MotoGP dari awal sampai tahun 2023. Oke, sekarang kita ada poin lebih, kita bakal upgrade di bagian aerodinamika. Nice. Kemudian kita mau ngupgrade lagi, sayangnya uang atau poin udah gak ada, yang otomatis kita bakal udahin dulu. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke race week atau di Bahrain Grand Prix sebagai race perdana untuk F1 23 karir bersama Mas Pras di tim BWT Alpine. Dan tibalah kita di Bahrain Circuit, di mana presenter F1 tengah membicarakan atau membawakan berita, memperlihatkan sibuknya para driver F1 dan juga timnya, kru tim masing-masing mempersiapkan mobil yang akan segera dipakai untuk ngelakuin praktis, kualifikasi, dan race di GP Bahrain sebagai seri pembuka. Ada Verstappen, kemudian Leclerc, dan juga ada si Alonso, dan juga kru tim masing-masing, serta ada Lewis Hamilton yang sekarang berada di pit box. Sayangnya kita nggak kesorot ya, Mas Pras nggak disorot nih sama kamera F1 TV. Tapi ya udah, namanya juga rugi cuy ya, mau gimana lagi, pasti nggak bakal terlalu kesorot kamera. Yang terpenting kita harus fokus di sesi praktis dan juga kualifikasi agar mendapatkan posisi start yang lebih baik lagi. Nah guys, supaya lebih afdol lagi, gue tunjukin nih untuk ruangan motorhome kita yang dipakai untuk ngelakuin pengembangan dan juga analisa data seputar balapan, praktis, kualifikasi, dan race di Bahrain. Jadi semua data analisa akan ada di sini. Inilah ruangan kerja baru kita untuk F1 23 karir musim pertama di Alpine BWT. Oke, langsung saja kita mulai sesi one shot qualifying di GP Bahrain. Dan sementara waktu kita bisa ngelakuin sesi kualifikasi dan menuju turn 1, kita akan lebih laid back dengan kompon soft. Turn 1 ke turn kedua, dan bisa kalian dengarkan suara raungan mesin dari mobil ini ketika di exit corner. Itu suaranya agak berebut cuy. Plus lagi kapan udah memiliki kondisi ban yang udah mulai sedikit terkikis atau baru mulai terkikis, itu grip ban kita bakal licin banget, kerasa banget mobilnya belum sempurna. Tapi it's okay, namanya juga baru awal musim, toh juga nggak ada yang sempurna, nggak ada yang instan kecuali kita gabung Red Bull atau mungkin gabung Ferrari. Tapi yang jelas di sektor kedua kali ini kita akan lebih fokus lagi, meskipun sementara kita masih sangat jauh dari Lewis Hamilton. Kita di posisi ke-7, kemudian masuki sektor kedua akhir. Kita masih berkutak-kutik di sini agar bisa lebih laju lagi dan memaksimalkan potensi dari Alpine F1 Team. Kemudian menuju backstride atau di sektor ketiga akhir. Here we go, menuju last corner. Sedikit lagi Verstappen sementara menjadi pole position. Dan di exit corner, setelah tikungan terakhir kita agak mistake, kemudian menuju finish line, up to the line, dan kita start dari urutan ke-9. Oke, debut yang cukup ya lumayan lah ya, atau juga performa tim kita itu di bawah garis tengah. Jadi wajar jika kita kesulitan. And with qualifying complete, let's review our top 3 today. Verstappen, Hamilton, and Sergio Perez. With qualifying complete, all that remains now is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then.
Months of rumour and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round 1 of this year's Formula One World Championship. There's no shortage of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit, with the best, of course, at turn 1, and then another soon after into turn 4. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, and we could see 1 or 2 flat spots into that tight left-hander of turn 10. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. Sergio Perez lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Norris, Sainz, Leclerc, Fernando Alonso, Price, Oscar Piastri, Ocon, Tsunoda, Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen, Stroll, Joe, Ricciardo, Hulkenberg and Logan Sargent. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as once again we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Oke guys, tibalah kita di starting grid untuk F1 Bahrain. Dan hari ini untuk strategi balapan kita, di mana stint pertama bakal menggunakan kompon soft seperti di kualifikasi kemarin, dan nanti bakal masuk ke pit di lap ke-7 mengganti kompon medium. Tapi tidak menutup kemungkinan bakal ada perubahan lagi untuk strategi. Oke, langsung saja kita mulai GP Bahrain First Round F1 Career 2023. It's on the way, dan langsung saja Mas Pras mengambil dari inside line dari Ferrari. Bisakah mendive boom? Tapi ternyata hari ini cukup tipis sekali dan sangat-sangat rapat persaingan di turn 1 selepas start dimulai. Oke, momentum kita dapatkan dan langsung saja kita bertaruh dengan 3 atau 2 orang sekaligus, Lando dan juga Carlos Sainz. Kita overtake Sergio Perez, namun ternyata Ferrari juga melakukan hal yang sama. Aku nggak tahu kenapa kalau mereka sama kayak kita kelakuannya, cuy. Oke, come on, fokus. Dan sekarang Mas Pras sudah berada di tempat ketiga, di belakang dari George Russell dan juga Max Verstappen. Lagi-lagi Verstappen, cuy. Ya udahlah. Yang penting kita hari ini udah bisa tuh masuk di posisi 3 dan kedua kali mencoba lebih nge-push lagi nih, karena gue yakin dengan performa kita yang cukup di bawah ini, dan kalau kita nggak nge-push pasti bakal ketinggalan sekali. Oke, udah agak aman, namun di belakang sepertinya masih ada Sergio Perez yang terus menempel laju dari Prasetyo Pras, dan terbukti kita sangat-sangat tertekan di sini. Dan so far jika dipantau di grafik sebelah kanan, di HUD sebelah kanan itu ada beberapa informasi yang bisa kita lihat, di mana kita tidak memiliki kerusakan wing sama sekali. Namun sekarang Sergio Perez sungguh mengkhawatirkan. Kita harus bisa mendefend dan langsung saja kita mengambil bagian kanan agar Sergio Perez tidak sampai memblok pas kita. Tapi dari sebelah kiri Sergio Perez datang, bahkan Lando pun juga ikut datang. Namun sekarang kita berhasil mendapatkan momentum agar bisa mendefend serangan dari Sergio Perez. Dan sempet tadi gue rasain di last corner ketika Sigon itu ban belakang agak nge-sliding. Gue rasa mobil kita belum memiliki grip ban yang bagus, karena memang masih awal dan masih pemula di dunia F1 Career F1 2023. Sumpah cuy, nggak nyangka loh ini kita udah bisa berada di tempat ketiga. Namun Verstappen ya sudah nggak akan bisa dikejar lagi, dan Sergio Perez sungguh mengkhawatirkan. Manuver demi manuver terjadi. Sergio Perez melakukan manuver agresif yang seharusnya bisa kita hadapi di beberapa waktu ke depan lagi. Cukup mengkhawatirkan. Sergio Perez, Lando Norris. Itulah musuh yang akan kita defend sebisa mungkin ya, hingga stint pertama selesai dan kita mengganti kompon ban. Oke guys, aman.
Dan sekarang gap dengan Sergio Perez masih di angka 0,5 detikan. Dan gue rasa bisa saja kapanpun Sergio Perez akan menyusul. Dan benar saja kita agak mistake tadi. Kemudian Sergio Perez mengambil dari outside line, tapi di last corner. Oke, kita masih aman dan bisa mendefend lagi Sergio Perez. Namun di sini di lap kedua akhir, masuk ke lap ketiga, Sergio Perez lagi-lagi mencoba untuk slip trim. Namun Lando Norris yang lebih bisa mengovertake lebih cepat daripada si Sergio Perez. Oke, Lando mulai kembali menyerang dari inside line. Dan begitu saja Lando Norris melakukan aksi-aksi manuver yang sangat tidak kita prediksikan berkali-kali. Dan sepertinya Lando dan juga Sergio Perez tengah berduel seru di belakang kita. Ya udah, kita menyimak aja cuy. Nunggu siapa yang bakal menang di antara mereka dan kita bakal lawan lagi. Oke, lap ketiga masih aman. Gak ada manuver yang cukup kita bikin kesalahan seperti melebar. Karena udah mulai kerasa. Ini nih yang gue rasain untuk mobil baru kita, atau mobil yang baru kita pakai di musim ini. Suka banget hilang grip belakang. Masalah baru cuy. Gue rasa nanti di next race semoga aja poin kita lebih banyak. Dan kalau udah poinnya banyak, otomatis kita bisa mengembangkan lagi part-part kita yang sempat belum kita kembangkan. Agar apa? Agar performanya bisa lebih baik lagi dan bisa mengimbangi laju dari Russell dan juga Verstappen. Ini kayaknya gue rasa kita bakal mencoba untuk merubah strategi baru, dimana kayaknya gue tuh pengen untuk masuk ke pit tapi nggak di lap ke-7. Kalau dari arahan tim kita itu kan arahnya kita harus mengganti ban di lap ke-7, tapi kondisi ban kita itu suka banget slip cuy. Sekarang nampaknya serangan dari Lando Norris dan dia dari sisi kiri. Kemudian turn 1 kita bakal late break lagi sembari mendefend, namun pada akhirnya kita gagal karena jarak dengan Lando lumayan jauh untuk kita block pass. Oke, di RS Open dan langsung saja kita buru kembali Lando Norris dari sisi kanan dan kita masuk kembali, kita block pass dan kita dive boom. Nice, bagus. Namun si Lando masih terus kan ban belakang udah nggak enak banget. Meskipun masih banyak banget sisa ban kita, kayak baru aja kepake beberapa persen, tapi udah nggak enak banget grip ban belakang. Gue rasa problem kita di paruh musim pertama ini adalah downforce yang sangat kurang sekali. Kalau settingan di GP Bahrain agak bingung karena kan di sini tracknya itu ada bagian yang harus downforce, juga ada bagian yang harus bagus top speednya. Karena kan ini kombinasi, jadi track Bahrain kayak kombinasi, ada bagian yang harus butuh downforce dan juga bagian top speednya. Dan gue rasa di sini kita udah pas sih untuk memilih strategi balance atau seimbang di tiap bagian mobil kita. Namun tetap karena emang kita masih baru aja pakai mobil ini tuh pertama kalinya di race perdana juga, makanya masih belum optimal untuk penggunaan atau mungkin pengembangan dari mobil ini. Oke, sekarang di backstride nampaknya Lando yang akan menjadi penantang kuat kita di sisa stint pertama ini. Dan langsung saja kita akan bersiap-siap untuk mendefend serangan dari Lando Norris. Namun udah gini Lando langsung lepas dari sisi kiri. Bahkan sepertinya Sergio Perez juga akan menyerang. Dan gini langsung kita late break, kita block pas Lando. Oke kawan-kawan. Dan sekarang di RS Open, oke. Kita overtake kembali Lando, kita ambil dari outside line dan gini kita overtake kembali Lando Norris. Nice sekali, kembali bertarung, masih terus bersanding. Kolisi dengan Lando Norris. Gila cuy, si Lando Norris manuvernya sangat-sangat agresif. Kita sebagai rookie ya bisa apa? Ketimbang kita di bully ya udah udahlah kita diam aja. Tapi ini kayaknya udah jatuh ke pembulian. Sekarang itu sebagai rookie langsung dihajar cuy di race pertama. Begitu kejamnya balapan F1 atau di dunia F1 di race pertama bagi seorang rookie. Oke, come on guys. Dan saat ini sebenarnya Lando Norris memiliki kekuatan yang lebih kuat, yang lebih powerful ketimbang Mas Pras. Dan sepertinya green flag atau yellow flag baru saja dikibarkan, yang berarti ada insiden atau mungkin satu hal yang harus mengakibatkan yellow flag dikibarkan oleh Marshall. Nah sekarang ini bisa kita pantau bersama-sama bahwa
gap dengan Lando sudah semakin jauh cuy. Dan kita hari ini langsung ditempel sama si Sergio Perez. Apaan ditempel? Jadi si Sergio udah mulai ngerapetin gap dengan Mas Pras, yang itu menandakan bahwa kita sudah mulai kehilangan kecepatan dengan kompon soft kita. Oke, Sergio langsung kita switch back kembali dari outside line, masuk kembali ke dalam, dan yes, nice. Masih kembali ke berjuang, dan sekarang kita memiliki DRS. Pitting this lap then, coming to the pits at the end of this lap. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke pit lebih awal dikarenakan kondisi mobil kita yang memiliki daya cekram yang sangat minim sekali. Meskipun baru sekian persen pengguna ban, kita wajib mengganti ban saat ini juga di lap ke-6 dengan kompon ban medium. Karena udah nggak bisa tuh bertarung lagi ngelawan si Lando, bahkan Sergio udah nggak bisa kita tinggal jauh lagi, yang otomatis hal yang paling pas ya kita masuk ke pit saat ini juga mengganti kompon ban. Semoga aja nggak sampai meleset untuk pencet tombol X cuy. Oke, agak lambat. Oke lah, alhasil pit kita bakal lambat nih 3 detik loh. Sepertinya Hamilton juga masuk ke pit bersama-sama. Come on guys, kita udah masuk ke pit dan saatnya fokus kepada sisa stint kedua atau balapan di GP Bahrain. Oke, masuki lap ke-7 akhir. Kira-kira siapakah yang akan kita undercut? Apakah Lando serta Sergio Perez bisa kita undercut di pergantian ban lap ke-7, lap ke-8, dan sekarang oke, Lando langsung kita overtaking. Nice sekali meskipun kita harus melebar. Ya oke lah, nggak apa-apa, kita harus ngorbanin kemulusan gaya balap kita masuk ke gravel agar bisa mengovertaking Lando Norris. Cara yang agak lucu tapi ya mau gimana lagi, yang penting gak sampai dikasih hukuman dari race direction. Dan sekarang kita di lap ke-8 sudah kembali berada dan di posisi ke-10. Sementara itu Logan Sargent di posisi ke-9, Russell di posisi ke-8, Leclerc di posisi ke-12, dan George Russell masih terus bisa untuk memperlebar gap dengan para rivalnya. Oke, saat ini gap dengan Lando masih cukup rapat. Sepertinya ancaman kita belum hilang dari seorang Lando Norris. Terlebih lagi Lando Norris dengan kita sama-sama menggunakan kompon ban yang masih fresh. Dan pastinya kita akan mempertaruhkan segalanya untuk bisa meraih hasil yang maksimal untuk GP Bahrain cuy. Oke, hati-hati, keep focus, keep fighting, stay in the line. Kemudian masuki back straight atau di lurusan terakhir menjelang tikungan terakhir. Kita harus bisa lebih jauh lagi memperlebar gap dengan mereka berdua. Oke, teammate kita masuk di pit. Esteban Ocon masuk ke pit cuy. Dan saatnya siapa yang bakal kita undercut. Sementara itu Lando akan segera menyusul Mas Pras, dan sepertinya Lando Norris tidak menyusul, tapi dia masih menempel laju dari Pras dan Sergio Perez. Kita undercut cuy. Dan langsung saja Mas Pras kembali di podium 3 secara tidak langsung. Namun ancaman masih datang dari Lando Norris yang langsung saja kita ambil bagian dalam. Kemudian di entry corner kita defend Lando Norris. Sebisa mungkin kita bakal mendefend dengan sangat kuat Lando Norris di sini. Sementara itu Leclerc tidak mengganti ban sama sekali. Apakah Leclerc sengaja menggunakan soft di balapan kali ini yang cukup lama dia pakai, atau mungkin dia sudah mengganti ban menjadi kompon ban soft yang kapan saja dia bisa sangat overpower dengan kompon soft cuy. Oke, sekarang hati-hati, di belakang masih ada Lando yang terus mengancam kita. Bahkan sekarang sahabatnya Lando sudah kita jauhkan lagi gapnya. Entah kenapa di setiap exit corner di tikungan tadi tuh itu selalunya si rival kita itu agak ngelambat. Tapi kalau udah mereka di depan kita yang paling lambat. Itu aneh sekali. Lap ke-9 akan segera usai. Last sektor kita masuki. Sementara itu gap dengan Verstappen berjarak 12 detik dari Mas Pras. Sementara itu saat ini Lando juga mencoba datang kembali. Namun pada akhirnya di exit corner kita berhasil bertahan lagi.
Lap ke-10 segera masuki dan sekarang Lando masih mencoba slipstream dengan bantuan DRS. Namun di turn 1 kita defend dari inside line sehingga Lando Norris tidak bisa mengovertaking. Kita agak melebar kembali ke racing line dan turn kedua, turn ketiga DRS dari Lando akan segera terbuka. Namun sepertinya Lando Norris di overtaking oleh pembalap dari Ferrari yaitu Leclerc cuy. Sangat disayangkan Lando yang bertarung cukup epik dari awal balapan hingga stint kedua tadi. Stint kedua dimulai, sangat disayangkan Lando langsung di overtaking oleh pembalap Ferrari. Lagi-lagi Ferrari mulai memberikan tekanan kepada Mas Perez. Sekarang ini Ferrari dengan Leclerc sangat kencang sekali. Kemudian di last corner Leclerc mencoba masuk, namun kita berhasil mendefend hingga sekarang malah kepelintir. Wah, gripnya parah banget cuy, dan langsung saja kita dikepung oleh 3 pembalap sekaligus, Sergio Perez, Lando, Leclerc, dan langsung saja kita ambil dari outside line dengan cara yang cukup ekstrim. Dan di exit corner Lando kita overtaking terlebih dahulu, dan saat ini Sergio Perez dan juga Leclerc sangat kencang sekali. Apakah dengan bantuan DRS kita bisa merapatkan gap dengan nomor 2? Langsung saja kita kembali mendorong seperti tenaga kekuatan dari mobil kita hingga sekarang di exit corner menuju sektor kedua awal. Oh, Sergio Perez mengalami blow engine yang sekarang mobilnya Sergio Perez berasa cuy. Rusak nggak tuh? Oke. Secara nggak langsung kita kembali di posisi keempat. Cuman masalahnya untuk ngejar si Leclerc itu udah nggak bisa cuy. Udah jauh sekali. Terlebih lagi si Leclerc kita menggunakan kompon soft cuy yang pasti bakal kenceng banget. Dan seperti biasa hingga sekarang di leg 12 kita memiliki grip ban yang sebenarnya gripnya itu masih bagus ya. Maksudnya kayak masih bagus banyak, cuman gripnya nggak dapet loh. Mobil kita jelek banget untuk downforce-nya. Sekarang sepertinya ada serangan dari McLaren yaitu Lando yang sekarang dia mengambil dari sisi kiri. Oh, lagi-lagi ban belakang kita sangat-sangat licin sehingga sekarang susah melawan Lando. Namun sekarang di tikungan ini kita masih kembali berduel dengan Lando. Kita blok pas lagi, bisakah? Oke, cukup memaksa tapi nggak masalah. Selagi masih ada peluang kita nggak apa-apa, kita paksain aja. Dan sekarang Fernando Alonso datang cuy. Wah, gawat nih. Kalau udah Lando sama Alonso datang di sisa balapan ini pasti bakal lebih sengit lagi. Loh, tapi ini kok agak menjauh ya. Mungkin emang kita lebih memiliki kekuatan di beberapa tikungan doang. Oke, saat ini serangan masih terus dilancarkan oleh seorang Fernando Alonso, veteran F1 yang masih berlaga atau balapan di musim ini. Oke, exit corner. Backstride gila, cuma udah gak enak banget, udah sering banget kehilangan grip. Kita sering melintir, sering kehilangan racing line yang pas. Dan sekarang kita defend lagi. Pokoknya sebisa mungkin kita bakal mendefend serangan yang datang dari para pembalap lain. Apalagi saat ini di RS Open bagi mereka, bagi kita nggak sama sekali. Dan langsung saja Alonso mengovertaking, bahkan Norris pun dan Hamilton datang juga. Oke, kalem. Kita masuk lagi dan wow, 4 driver side by side cuy. Gila, di turn 1 itu rapat banget. Nggak nyangka bakal serapat ini di sisa balapan GP Bahrain. Oke, kita harus tarik nafas dulu sembari mencoba menyusun strategi apa yang bisa kita lakukan di sisa balapan GP Bahrain cuy. Ini sengit banget asli. Hamilton, Alonso, Lando Norris serta Mas Pras berebut posisi keempat dengan sangat-sangat lagi-lagi ban belakang please lah ya. Aduh, ban belakang udah gak enak banget. Gak ada downforce-nya cuy. Gripnya kayak hilang. Padahal ban masih bagus loh. Oke, saat ini masih Hamilton, Alonso yang di belakang kita. Langsung saja kita gaspol, kemudian kita hard braking di sini di sektor kedua akhir menuju tikungan high speed cornering perbatasan sektor 3 dan kedua. Oke, lagi-lagi kita nyaris membuat driver lain celaka. Lap ke-13 tinggal 1 lap lagi. GP Bahrain akan segera usai dan gap dengan Hamilton menjauh dari Mas Pras, yang berarti kita aman di posisi keempat.
Tapi yang sangat paling disayangkan adalah kita gagal meraih podium 3 karena Ferrari dengan soft compound sangat unggul telak. Oke, final lap GP Bahrain, lap ke-14, masih Alonso yang terus menempel laju dari Mas Pras hingga sekarang. Alonso masih menempel dan mencoba memberikan serangan di sini, tapi kita berhasil mempertahankan posisi keempat dari Fernando Alonso. Kemudian di trek lurus lagi kita hempaskan Fernando Alonso, tapi apakah di sektor ketiga awal kita bisa selamat dari serangan Fernando Alonso yang pastinya akan semakin mengancam di sisa balapan GP Bahrain. Kemudian memasuki sektor ketiga, Verstappen menang, menyentuh finish line lebih awal. Kemudian Sergio Perez di posisi kedua, Leclerc di posisi ketiga, dan kini pertarungan di antara kita berdua antara Alonso dan juga Mas Pras tengah berlangsung sengit hingga di last corner. Kita defend Fernando Alonso dan di exit corner Alonso datang mengovertaking. Apakah Mas Pras bisa menyusul? Langsung saja kita mencoba stream, namun terlalu lambat sehingga kita gagal mempertahankan posisi keempat dari Fernando Alonso. Race pertama kita finish di urutan ke-5 cuy, tapi kita berhasil menjadi driver of the day. Dan inilah dia hasil akhir balapan GP Bahrain. Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc di posisi ketiga besar, Verstappen menang, dan di luar tiga besar ada Alonso, Pras, Lando, Hamilton, Oscar Piastri, Albon, Yuki, Esteban Ocon, dan juga Carlos Sainz yang melengkapi 12 besar. Sementara itu di urutan ke-13 hingga posisi paling akhir ada Lance Stroll, Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, dan Sergio Perez di posisi paling akhir gara-gara mesinnya jeblok cuy. Oke, di klasemen masih sama dengan Mercedes karena belum ada akumulasi dari lebih dari 2 balapan. Yang jelas Verstappen kayaknya bakal jurdu nih di musim ini, sama kayak aslinya cuy. Tapi ya siapa tahu nanti di pertengahan musim ada sedikit kejutan dari beberapa rivalnya seperti George Russell atau mungkin dari kita sendiri sebagai Mas Pras cuy. Jadi oke semua, kayaknya cukup sekian aja tuh video hari ini di race membuka untuk F1 Career 2023, dan semoga saja di next race performa kita atau performa Mas Pras bisa lebih baik lagi. Kalau gitu, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa. That's a fantastic team effort then to secure victory here in the desert. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy, and to stay out of trouble. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win.